saya sebagai moderator akan mengatur jalannya diskusi di pagi hari ini. Selanjutnya dari Mas Ahi akan memaparkan materi atau men-share materi. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Ahi Maulana Farhan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai klasifikasi media pembelajaran dan macam-macam media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran di era teknologi modern mempunyai fungsi. Yang pertama, membantu memudahkan belajar siswa dan guru, memberikan pengalaman lebih nyata, menarik perhatian siswa lebih besar, dan lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan klasifikasi formal yang meliputi 7 media penyaji. Sumber Riana Media Pembelajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Yang pertama yaitu media grafis. Merupakan salah satu media visual yang dapat mengalirkan informasi dari sumber informasi ke penerima. Nah, contohnya di sini yaitu ada diagram, grafik, dan poster. Yang kedua, media bahan cetak. Media yang pembuatannya melalui proses percetakan. Contohnya buku, ya, ada buku LKS. Yang ketiga, media gambar diam. Media gambar diam, ya, di sini contohnya ada foto gambar hewan, nih, sini ada foto gambar anatomi tubuh manusia. Yang keempat, media proyeksi diam. Media proyeksi diam, media visual yang diproyeksikan, di mana hasilnya tidak bergerak. Jadi kita menampilkan foto atau media ini tapi dengan proyektor. Selanjutnya, yang kelima, ada media audio. Media audio ini erat kaitannya dengan pendengaran. Contohnya ada di sini ada radio, ada recorder, ataupun rekaman, ya, rekaman dari handphone. Yang keenam, media audiovisual. Media audiovisual, media yang penyampaiannya melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya ya YouTube atau televisi. Yang ketujuh, ada media film. Ya, dengan media film ini ada rangkaian beberapa film, ya. Misal ketika pelajaran sejarah bisa melihat film Soekarno atau Mehdi. Selanjutnya, media yang tidak termasuk media penyaji. Ini ada 2, ya, sumbernya dari Widya Stuti dan Palangkaraya, M. Upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang pertama ada media objek, ya. Jadi media objek pengajarannya menggunakan benda yang nyata. Peserta didik dapat melihat objek secara langsung. Misal bisa keluar halaman sekolah, melihat pohon atau tanaman-tanaman lain. Selanjutnya yaitu yang lagi untuk pembelajaran blended learning, ya. Ini ada media interaktif. Dengan media interaktif ini, media komunikasi yang bekerja menggunakan partisipasi. Jadi kita dapat berpartisipasi, misal menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, atau website software aplikasi. Dia juga menggunakan TikTok, Instagram, atau Facebook. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa materi? Oke. Tadi kan dijelaskan tentang media pembelajaran. Nah, saya ingin menanyakan dari terbatas akses media yang tadi sudah disebutkan. Apakah terdapat keterbatasan akses media
Lalu apabila terdapat keterbatasan akses media, bagaimana itu sikap guru mengatasi keterbatasan akses media, terutama di ini sistem daring? Ya. Ya. Jelas Mas suaranya? Jelas Mas Haswan, jelas. Putus-putus. Nah, ini caranya, ini terus kita nggak cuma mengajarkan memberitahu tentang media itu gitu loh. Kita juga ngasih tahu ini tuh fungsinya tuh kayak gini. Jadi kalian itu bisa lebih mudah mengerjakan sesuatu menggunakan media pembelajaran seperti ini gitu. Ya. Oke. Di slide-nya Mas Ahi ada sebetulnya tadi. Di luar, misalnya kayak pemerintah dari daerah tersebut itu meminta guru dari kota untuk mengajar. Nah, nanti guru dari kota itu bisa membawakan peralatan-peralatan media-media pembelajaran dari kotanya itu. Tanpa kalau kita mengadaptasikan bagaimana pola-pola yang animasi itu kemudian dibentuk atau dibuat menjadi media yang tidak online, berarti diadaptasikan ke dalam misalnya kertas-kertas atau papan dan lain sebagainya, tetapi meniru dari animasi tersebut. Berarti dari online diadaptasikan ke offline, begitu. Jadi ketika terjadi keterbatasan akses, guru masih bisa berkreasi dengan membuat media yang diturunkan dari yang tadi online itu, ditiru, diimitasi namanya, menjadi yang offline. Itu seperti itu ya. Makanya saya juga perlu menyampaikan dulu sudah juga gambar terlihat? Di foto-foto. Ya, foto-foto ya. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan media-media yang tadinya berbentuk misalnya animasi di dalam ruang Canva tadi itu seperti Mas Ahi, tetapi keterbatasan tidak ada akses. Mengakses Canva-nya nggak bisa. Ya, gambar dari Canva itu dibentuk menjadi media yang offline, misalnya dengan kreativitas seperti ini kan kardus ini. Kardus yang sudah nggak dipakai, tapi bisa untuk media pembelajaran. Nyontoh dari tadi yang harusnya berbentuk box, dianimasi di Canva, ini jadinya seperti ini. Ya, siswa kalau sudah diberi ide-ide seperti ini, dia akan banyak berimprovisasi. Jadi guru sifatnya hanya memberikan ide-ide saja. Ini saya juga memberikan ide-ide mahasiswa yang berkreasi. Seperti itu, jadi tidak harus memaksakan dengan internet sekiranya memang tidak ada aksesnya. Ini seperti ini ya, jadi banyak sekali media-media yang memungkinkan lah ya, memungkinkan ini kan tadi misalnya mau mengakses di Canva gambar perahu, gambar apa yang isinya apa, nah ini bisa diadaptasikan ke dalam kertas-kertas seperti ini. Ini adalah salah satu kreativitas ketika terjadi keterbatasan akses. Bisa dengan cara seperti ini ya. Jadi kreativitas itu tidak ada batasnya. Ini seperti ini ya. Jadi luar biasa kalau kita mau berkreasi, insya Allah ada saja jalan. Ada saja jalan ya. Seperti itu caranya. Jadi daring yang tadi dicontohkan oleh Mas Ahi itu ketika terjadi keterbatasan yang ditanyakan oleh Mas Rifki bisa diantisipasi dengan cara seperti itu. Ya, kreativitas itu ketika digali itu akan sangat luar biasa karena Tuhan itu memberikan kita kemampuan yang unlimited.